Matahari pagi telah terbit, membangunkan tidurku dengan cahayanya yang bersinar terang masuk ke rumahku. Astagfirullah, aku kesiangan. Aku terkejut karena hari ini aku kesiangan. Aku melihat jam di dinding ternyata sudah jam 7 lewat. Adik, Dik bangunlah hari sudah pagi. Aku berdiri seraya membangunkan adikku dari tidurnya. Aku cepat-cepat bangun dan beranjak dari kasur lalu bergegas ngambil air wudhu untuk mengerjakan sholat subuh yang terlewatkan karena aku kesiangan. Aku pernah mendengarkan kata Ustadz yang kala itu sedang ceramah saat sholat Jumat. Saat itu dia mengatakan jika kita terlambat bangun, wajib hukumnya untuk kita tetap melaksanakan sholat subuh. Namun hal itu hanya berlaku untuk kita yang tidak sengaja bangun terlambat karena alasan tertentu seperti tidak sadar, kesiangan, bukan untuk orang yang sengaja melambatkan. Ya Allah maafkan aku, hari ini aku terlambat. Mengerjakan sholat subuh sungguh aku tak berniat untuk lalai aku, tidak sengaja melakukannya. Batinku, lalu mengerjakan sholat subuh. Setelah mengerjakan sholat, aku melihat adik selesai mandi. Ada rasa syukur di hatiku karena adik, di usianya yang baru 5 tahun dia sudah bisa mandi sendiri, sehingga aku tak perlu memandikannya. Dik, abang ke warung depan dulu ya mau membeli telur dan beras untuk makan kita. Nanti sebelum pergi ke rumah, Tante Lestari, ucapku pamit pada adik. Iya abang. Hati-hati ya, jawabnya. Aku menganggukkan kepala lalu menutup pintu. Bu, beli telurnya 2, minyak sayur setengah sama beras 2.000. Ucapku saat sampai di warung di depan gang rumahku. Sebenarnya ada warung Bu Yati yang dekat dengan rumahku, tapi rasanya aku malas saja ke sana. Aku takut nanti dia memarahiku lagi. Aku melihat-lihat jajanan yang bergantungan di warung itu. Aku mengambil beberapa jajanan untuk adikku, karena selama ini bisa dihitung jari bahkan bisa dibilang jarang untuk aku dan adik membeli jajanan seperti ini. Berapa bu? Tanyaku saat pemilik warung memberi belanjaanku, telur 2, minyak sayur setengah, beras 2.000 sama jajanan ini 5.000, totalnya 45.000 dek. Ucapnya ramah. Aku menyodorkan selembar uang berwarna merah pemberian Tante Lestari kemarin pada ibu warung. Ini kembaliannya 55.000 ya dek. Ucap bu warung ramah sambil menyodorkan kembalian uangku. Iya bu, terima kasih. Ucapku. Aku berlalu meninggalkan warung itu. Di tengah perjalanan, sahut-sahut aku mendengar panggilan dari seseorang yang memanggil ke arahku. Dak, tunggu, panggil orang itu. Ya bang, kenapa? Tanyaku pelan. Karena aku merasa wajah orang itu tidak asing. Kau Doni kan? Tanyanya padaku. Ya aku Doni. Maaf bang aku tidak mengingat siapa abang. Jawabku bingung. Aku mencoba memandangnya. Memang terasa tak asing wajah itu. Aku merasa pernah bertemu dengannya tapi aku lupa di mana. Kau ini, aku Bang Rahmat loh anaknya Pak RT. Yang kau tolong waktu itu saat bensinku habis di jalan jelasnya. Aku mencoba mengingat-ingat lagi dan seketika aku teringat masa itu. Flashback on, saat itu aku yang baru pulang sekolah duduk di depan pagar menunggu ibu menjemput. Tiba-tiba seorang laki-laki lewat di depanku dengan mendorong motornya. Aku yang kasihan padanya langsung menawarkan bantuan saat itu. Bang, maaf itu motornya kenapa? Tanyaku kala itu. Oh, ini dek, abang baru saja tiba di daerah ini mau pulang. Tiba-tiba motor abang kehabisan bensin. Apa kau tahu di mana di dekat sini menjual bensin? Tanyanya sambil mengelap keringatnya. Iya tahu bang. Sini biar saya saja yang berlari ke sana untuk membelinya. Tawarku. Apa aku tidak merepotkanmu deh? Tanya Bang Rahmat sungkan saat itu. Tidak bang, tidak sama sekali. Biar aku yang membelinya. Tapi aku minta tolong sama abang jika nanti ada yang mencariku bilang saja. Tunggu aku sebentar karena dia ibuku. Jelasku karena tak ingin nanti ibu cemas mencariku. Ya sudah, abang menunggumu di sini. Ini uangnya. Ucapnya tersenyum sambil menyodorkan uang 50.000. Aku berlari ke warung yang hanya 5 menit dari sekolahku. Lalu memberi minyaknya pada Bang Rahmat. Ini bang minyaknya dan ini kembaliannya aku memberikan minyak itu padanya. Terima kasih ya,
Itu kembaliannya untuk kamu saja, ucapnya tersenyum. Aku tidak perlu bang, saya ikhlas membantu abang, tolakku dengan halus. Ya sudah jika kau tak ingin uangnya, siapa namamu? Tanyanya lagi. Namaku Doni bang, aku Rahmat, ucapnya. Di mana rumahmu? Biar abang antarkan pulang, tawarnya. Tidak bang, saya menunggu ibu saja. Takutnya nanti ibu datang dan tidak menemukan aku, nanti dia bisa khawatir. Rumahku di Gang Mawar bang, jelasku serasa tersenyum padanya. Wah, kebetulan saya tinggal di sana juga, saya anak Pak RT di sana. Tapi aku tak pernah melihat abang. Iya, abang selama ini kuliah di kota lain. Ya sudah, kalau begitu abang pulang dulu ya. Kau hati-hati di sini. Pamitnya padaku lalu meninggalkan aku saat itu. Flashback off. Oh ya, Bang Rahmat. Maaf bang, aku lupa karena sudah lama tidak bertemu. Ucapku seraya mencium taksim tangannya. Tidak apa-apa. Ayah abang dengar ibumu meninggal ya? Tanyanya pelan. Ya bang, 1 minggu yang lalu, abang turut berduka cita ya Don. Semoga almarhum ibumu tenang di alam sana. Ucap Bang Rahmat pilu. Iya bang, terima kasih. Ini ada sedikit rezeki untuk kalian dari abang. Bang Rahmat menyelipkan sebuah amplop padaku. Terima kasih banyak bang. Ucapku tak lupa, di dalam hati aku bersyukur atas rezeki hari ini. Sama-sama abang pergi dulu ya karena disuruh ke pasar oleh emak. Pamitnya. Sesampainya di rumah aku, menghampiri adik yang sedang bermain dengan boneka kesayangannya yang sudah lusuh. Dik, ini jajanan untukmu. Makanlah ini dulu untuk mengganjal perutmu menjelang abang selesai masak. Wah, terima kasih abang. Ucap adikku riang menerima jajanan yang aku beri. Iya, abang tinggal ke belakang dulu ya. Mau menanak nasi dan menggoreng telur. Aku berucap dengan mengelus kepala adik. Aku memasuki dapur, membuka amplop pemberian Bang Rahmat tadi. Ternyata berisi 3 lembar uang merah. Alhamdulillah. Ini bisa untuk bekalku dan adik beberapa hari ini. Batinku terharu. Tak terasa bulir bening keluar dari mataku. Aku mengusap air mataku lalu menyiapkan kayu bakar yang tersisa 4 kayu lagi. Di rumahku tidak ada kompor gas ataupun kompor minyak. Selama ini jika memasak kami hanya mengandalkan tungku kayu yang dibuat dengan batu bata yang disusun persegi. Untunglah selama ini aku selalu memperhatikan ibu menanak nasi dan menggoreng telur, sehingga aku tak perlu susah-susah lagi untuk melakukannya. Aku mengambil 4 kayu bakar lalu memasukkannya ke dalam tungku. Membuat tetesan api dari plastik yang aku bakar agar apinya bisa ngerambat ke kayu. Uhuk, uhuk. Aku terbatuk karena menghirup asap yang telah memenuhi dapur ini. Aku langkahkan kakiku ke dalam kamar mandi yang pintunya hanya ditutup dengan kain panjang. Untuk membersihkan beras lalu memasukkan ke dalam panci satu-satunya yang bentuknya yang sudah mulai hitam. Setelah air untuk memasak nasi aku rasa cukup, aku menaruh panci tersebut ke atas tungku. Sambil menunggu nasi masak, aku memasukkan telur ke dalam mangkuk. Tak lupa menambahkan sedikit garam ke dalamnya. Beberapa saat akhirnya nasi masak. Aku menurunkan panci tersebut ke lantai, menaruh kuali di atas tungku, lalu memasak telur yang sudah aku siapkan tadi. Dik, kemarilah kita makan dulu, panggilku karena semua telah siap. Iya bang, aku cuci tangan dulu. Jawabnya. Ini makanlah, berdoa dulu, ini minummu. Sebentar lagi kita akan pergi ke rumah Tante Lestari. Aku berucap seraya menuangkan air minum ke dalam gelas. Adik nampak menikmati makanannya, begitu pula denganku.